kesulitan ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin, saudaraku, bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau melanjutkan telinga seorang murid. Ya, ini penting sekali untuk kita mengerti. Sebelum kita menjadi murid Tuhan, kita harus memiliki telinga seorang murid lebih dulu. Kalau tidak, kita mengatakan diri kita seorang murid, tapi telinga kita telinga gajah, tidak cocok. Telinga gajah dengan murid tidak cocok. Ya, telinga kita juga mesti menjadi telinga seorang murid, baru cocok gitu. Hati kita hati seorang murid, telinga kita telinga seorang murid. Ya, saudara. Nah, mari kita baca lebih dulu tentang kehidupan Saul dan Daud dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-22 sampai dengan 23 dan 26. 22 sampai dengan 23. Ya, mari kita baca lebih dulu 22 sampai dengan 23. Tidak ada yang baca? Baik, saya akan baca. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan atau pemberontakan adalah sama seperti dosa bertelung. Dosa pergi ke orang-orang pintar. Dan kedegilan, kekerasan hati adalah sama seperti penyembahan berhala dan terafim. Keras hati itu seperti penyembahan berhala. Ya, kalau orang Kristen masih keras hati itu berarti orang Kristen itu sama nilainya dengan penyembah berhala. Ya, karena engkau telah menolak firman Tuhan, ayat 23b, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Ini taruhannya berat. Kalau Saul menolak firman Tuhan, Tuhan terus terang berkata kepada Saul, aku akan tolak engkau jadi raja. Kamu tidak bisa jadi raja, kamu mesti turun. Tidak bisa jadi raja. Kalau tidak aku restui, tidak bisa orang itu jadi raja Israel, tidak bisa. Ya, kenapa Tuhan tidak restui? Karena mereka menolak firman Tuhan. Bagaimana seorang raja bisa jadi raja memerintah kerajaan Israel kalau mereka itu menolak firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menolak firman Tuhan. Ya, tidak pantas seorang raja harus menjadi penurut firman Tuhan, taat firman Tuhan. Itu seorang raja, dia mesti jadi contoh, dia akan ditiru oleh rakyat. Tapi kalau dia dalam kehidupan sehari-harinya menjadi penolak firman Tuhan, nah rakyatnya nanti akan menolak juga firman Tuhan. Karena contoh dari rajanya, dari gembalanya, dari pendetanya. Ya, coba kita baca sekarang ayat yang ke-24
Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau, sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sampai 2 kali disebut ya. Engkau telah menolak firman Tuhan. Saul sudah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Ya, 2 kali disebut. Karena Saul sudah menolak firman Tuhan, Tuhan menolak dia juga jadi raja. Selain dalam kehidupan Saul dan Daud, kita melihat dua tokoh, Saul dan Daud. Saul ini hidupnya lebih baik daripada Daud. Tampaknya lebih baik. Ya. Contoh-contohnya saya mulai dengan Daud. Daud punya anak namanya Amnon. Amnon itu mencabuli Tamar. Tamar itu anaknya Daud dari istri yang lain. Ya. Raja zaman dulu boleh punya banyak istri. Jadi Daud itu juga banyak istrinya. Ya, dan dalam perjanjian lama tidak dilarang itu. Jadi ini saudara tiri dari Amnon. Amnon mencabuli Tamar. Dalam kehidupan Saul tidak ada anak Saul yang mencabuli sesama saudara tirinya, tidak ada. Anaknya dia cuma Yonatan. Dan Yonatan hidupnya kelihatan seperti baik, korek. Yang kedua, anak Daud namanya Absalom. Yang kedua namanya Absalom. Ini membunuh Amnon. Sebab dia benci sekali, dengki sekali kepada Amnon. Amnon yang sudah mencabuli Tamar ini. Ya, dan kemudian dia bunuh. Setelah itu dia lari. Absalom lari ke negeri lain. Ya. Di dalam kehidupan anak-anak dari Saul tidak pernah ada anak Saul yang membunuh sesama anak Saul, sesama saudara tiri, tidak ada. Ya, Yonatan tidak pernah membunuh sesama saudara tirinya. Yang ketiga, Absalom berontak terhadap Daud. Ya, sudah membunuh Amnon, dia sekarang berontak kepada Daud. Daud diusir pergi keluar dari Yerusalem, dia dikejar-kejar mau dibunuh. Ya, Absalom berontak terhadap Daud. Tapi dalam kehidupan Saul tidak pernah ada anak dari Saul yang berontak kepada Saul. Tidak ada. Yang keempat, anak yang lain lagi dari Daud namanya Adonia. Jadi ini anak Amnon, Absalom, ya, Adonia. Adonia ini salah satu anak Daud yang membuat makar. Dia berontak kepada Daud, dia mau mengganti Daud dengan kekerasan, makar, membuat makar. Ya. Tapi akhirnya bisa dikuasai. Adonia akhirnya dibunuh, mati. Ini tidak pernah terjadi dalam kehidupan anak daripada Saul. Ya, jadi kelihatan dalam kehidupan Daud ini anak-anak cucu, anak-anak turun-temurunnya ini ada banyak pengaliran darah. Banyak pembunuhan-pembunuhan terjadi. Dalam kehidupan Raja Saul tidak pernah ada anaknya yang saling membunuh. Tapi mengapa Allah masih mau pilih Daud dan bukan Saul? Mengapa? Apa sebabnya? Apakah Saul itu punya talenta lebih banyak daripada Daud? Atau Saul itu punya karunia-karunia yang istimewa daripada Daud? Sehingga Tuhan tergerak memilih Saul jadi raja? Tidak. Satu saja yang membedakan Saul dari Daud. Daud dari Saul. Yaitu Daud itu punya telinga seorang murid. Artinya dengar-dengaran. Artinya taat kepada Tuhan terutama. Telinganya ini telinga seorang murid. Ya, Saudara Daud pernah berbuat zina dan dia membunuh suaminya, itulah Uria. Ya,
dan anaknya lahir mati, anak dari perzinahan itu. Ya, jadi banyak hal-hal yang terjadi dalam kehidupan Daud. Tapi mengapa Tuhan masih cinta sama Daud? Tuhan masih pilih Daud. Tahtanya Daud aku pilih untuk menurunkan tahta Kristus. Bukan tahtanya Saul, tahtanya Daud. Dan Yesus Kristus datang ke dunia disebut anak Daud, bukan anak Saul. Wah, kalau gitu kita hidup dalam dosa saja, kita membunuh, kita berzina, kita segala macam. Bukan begitu maksudnya. Siapa yang berbuat dosa sengaja, dengan sengaja, dengan seenaknya, ya itu dia mesti bertanggung jawab sama Tuhan. Tapi saya mau tunjukkan kepada saudara, bukan karena jasa kita dipilih. Bukan karena jasa daripada Daud dipilih jadi raja. Tapi Daud dipilih menjadi raja karena kasih karunia. Kasih karunia. Amin. Dia banyak salah, tapi dia itu orangnya taat sama Tuhan. Dia, waktu dia ditegur sama Nabi Nathan, dia bilang, ya saya berdosa. Saya minta ampun sama Tuhan. Tidak ada perbantahan, tidak ada berdebat antara Raja Daud dengan Nabi Tuhan. Tidak pernah ada. Kalau dia ditegur lagi, soal dia menghitung jumlah tentaranya, dan dia didatangi oleh nabi yang lain lagi, kamu salah, di hadapan Tuhan kamu salah, kamu bermegah-megah dengan tentaramu, kemenanganmu bukan karena kamu punya tentara yang hebat, kemenanganmu karena Tuhan menyertai kamu. Kalau Tuhan tidak menyertai kamu, kamu itu sudah habis. Tentara Israel tidak akan bisa survive. Ya aku berdosa, aku salah. Titik. Tidak banyak berdebat, tidak banyak macam-macam. Ngomong begini, pakai alasan ini seperti Saul, tidak. Dia bilang, saya berdosa, saya minta ampun sama Tuhan. Ya, itu kasih karunia. Jadi Daud punya telinga seorang murid. Telinga murid itu dengar-dengaran, taat. Sedangkan Saul tidak dengar-dengaran. Ya, telinga yang mendengar, telinga yang suka mendengar, itu telinga murid. Telinga yang dengar-dengaran, itulah taat. Jadi suka mendengar, satu. Tapi jangan cuma suka dengar, tapi tidak dengar-dengaran. Tidak mau, Tuhan tidak mau. Yang kedua, dengar-dengaran, taat. Kedua. Ketiga, telinga yang memperhatikan. Jadi kalau kita dengar sesuatu, kita dengar. Tapi kalau kita memperhatikan, itu kita lebih fokus. Kita perhatikan apa Tuhan bicara kepada dia. Telinga yang memperhatikan suara Tuhan. Yang keempat, ini telinga dari Maria dari Betania. Ini sama seperti telinga Maria dari Betania yang suka duduk di ujung kaki Tuhan. Dan Tuhan bilang, Maria ini sudah memilih tempat yang terbaik. Tempat yang terbaik, yang tidak bisa diambil oleh orang lain kecuali dia yang sudah memiliki. Itulah duduk di ujung kaki. Untuk apa? Untuk mendengar. Ya, untuk mendengar. Lukas 10 ayat 12, mari kita baca. Lukas 10 ayat 12. Lukas 10, coba tolong baca. Ayat 12. Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Salah. Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. 39.
Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Ya, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dekat kaki Tuhan, dan terus mendengarkan perkataannya. terus mendengarkan. Apa kerja dia? Cuma mendengarkan. Tapi itu terus dia mendengar. Luar biasa. Ya. Ini terus kita baca ayat yang ke 42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ya, bagian yang terbaik. Apa itu? Duduk di ujung kaki Tuhan, itu bagian terbaik. Itu yang dimiliki oleh Maria. Maria sudah ngambil itu. Bagian terbaik, duduk di ujung kaki Tuhan. Dan tidak ada orang lain bisa ambil dia itu lagi, tidak bisa. Maria sudah ambil lebih dulu. Terus? Yang tidak akan diambil daripadanya. Yang tidak akan diambil daripadanya. Anak sulung itu ada 2 atau cuma 1? Dalam sebuah rumah ada 2 atau cuma 1? Anak sulung ada 2 atau 1? 1. Jadi kalau sudah ada 1 orang yang jadi anak sulung, tidak ada lagi orang yang kedua. Ini bagian yang terbaik ini cuma 1. Ini kesulungan. Ini sudah diambil sama Maria, tidak ada orang lain bisa ambil lagi. Tidak ada. Jangan sampai kita nanti ketinggalan. Ya, jangan sampai kita ketinggalan. Bagian yang terbaik ini duduk di ujung kaki Tuhan. Daud tidak salah pilih dalam memilih bagian terbaik. Tidak salah pilih. Dia betul, dia sudah mengambil bagian itu dan dia sudah duduk di situ. Tidak ada orang lain bisa ambil tempat. Maria kamu pergi, saya mau duduk di sini. Oh, tidak bisa. Itu sudah Bible bilang yang tidak akan diambil daripadanya. Itu sudah jelas. Ya, jangan sampai kita sibuk perkara lain seperti Marta, sibuk perkara lain yang kurang penting, sedangkan yang penting itu kita luput dari perhatian kita. Coba kita baca itu ayat yang ke 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Ya, Marta, Marta, ya, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak perkara. Banyak. Aduh, banyak sekali. Dia punya kekhawatiran. Banyak sekali dia punya kesibukan. Banyak sekali dia punya kerja itu. Banyak. Sampai dia khawatir. Sedangkan Maria, dia bisa lihat 1 saja yang perlu. Tidak banyak. 1. Ya, itu bagian yang terbaik. 1 saja. Itu dia bisa ambil lebih dulu. Dia ambil. Dan Tuhan bilang, Maria kamu sudah mengambil itu bagian yang terbaik. Tidak ada orang lain bisa ambil itu. Duduk di ujung kakiku, mendengarkan suaraku, firman. Banyak orang Kristen seperti Marta itu, khawatir ini, banyak perkara. Banyak menyusahkan diri dengan banyak perkara. Banyak seabrek, segala macam apa saja, semua jadi kekhawatirannya dia. Ya, ini hidup yang tidak sehat, tidak sehat. Dia tidak bisa mengambil bagian yang terbaik. Karena dia sudah mengambil macam-macam perkara-perkara yang menyibukkan diri, yang banyak menyusahkan diri dengan banyak perkara. Silakan pilih. Sudah mau pilih jadi Marta atau Maria? Sudah mau pilih yang duduk di ujung kaki Tuhan? Ya. Atau sudah mau sibuk-sibuk? Ya, kemarin saya sampaikan firman Tuhan baru 20 menit atau 15 menit saya sudah disuruh turun. Saya tidak mau. Saya bilang dalam hati saya, kalau kamu mau pukul saya, pukul 7 kali. Tapi saya teruskan firman Tuhan sampai selesai.
Ya, lebih baik kamu pukul saya 7 kali, saya teruskan firman Tuhan sampai selesai. Ya, dia kasih lagi surat ultimatum. Saya tidak takut. Tuhan kasih keberanian sebenarnya. Saya sampaikan firman Tuhan lagi. Ya, begitu kerja-kerja begitu. Tidak ada penghargaan kepada firman Tuhan. Saya bisa lihat sendiri. Itu hadiah itu yang nomor 1. Hadiah yang apa? Yang nomornya gandeng-gandeng itu. Mana ada hadiah nomornya gandeng itu? Gandeng. Tergandeng lebih bagus. Ganda. Wah, kok kayak tidak diberkati saja mesti begitu. Akhirnya ketahuan semua. Dipermalukan. Pendeta kok begitu. Pendeta kok begitu. Ini satu dari pegawai yang saya kenal baik itu. Ya. Jadi saudara, kita mesti hati-hati. Kita jangan tiru-tiru mereka. Ya. Syukur di jemaat ini semua orang dengan firman Tuhan duduk dengan baik. Tidak ada yang seperti kemarin itu. Ya. Saya bersyukur bisa menyelesaikan firman Tuhan. Ya. Jadi Tuhan mau supaya kita ini memiliki bagian yang terbaik. Kita jangan terlalu pusing apa orang omong. Kita dengan Tuhan, itu yang penting. Bagaimana kita dengan Tuhan? Ya atau ya? Bagaimana saya dengan Tuhan? Saya tidak peduli apa orang omong. Ya, orang bisa ngomong, tapi yang penting bagaimana kita dengan Tuhan. Bagaimana Maria dengan Tuhan. Itu saja yang penting. Orang ngomong tentang Maria ini macam-macam. Marta juga marah sama Maria. Ya, banyak orang lain yang waktu itu juga mungkin kurang senang sama Maria. Tapi masalahnya antara Maria sama Tuhan saja. Ternyata Tuhan restui Maria. Tuhan setuju, Tuhan senang, Tuhan berkenan Maria duduk di ujung kaki Tuhan. Itu saja sudah cukup, beres. Itu saja cukup. Amin. Ya, itu saja cukup sudah. Tuhan sudah bilang, oke, Maria, kamu sudah mendapat yang terbaik. Tidak usah kamu ribut dengan omongan orang. Tidak usah. Apa yang aku katakan sama kamu, itu sudah cukup. Aku memberikan perkenan kepada kamu. Aku berkenan kepada kamu. Kamu mengambil tempat yang terbaik. Itu kesulungan. Dan kesulungan itu tidak ada 2, 1 saja. Nah, sebab itu dikatakan tidak bisa diambil dari Maria. Itu tempat tidak bisa direbut, tidak bisa. Sudah itu punyanya Maria itu. Ya, supaya itu juga punyanya kita, gereja Jemaat Petra di sini. Amin. Itu tempatnya firman itu menjadi tempatnya kita. Kita yang sudah ambil, kita sudah rebut lebih dulu. Tuhan berkenan kalau kita ada di situ, duduk di ujung kaki Tuhan. Ya, jangan terlalu banyak kita memikirkan hal-hal yang lain. Seperti Marta. Sudah jadi di sini kita lihat pada waktu Saul ditegur oleh Nabi Samuel. Kenapa Saul? Kamu melanggar perintah Tuhan. Tuhan bilang tumpas semua ini mesti ditumpas. Sebab ini peperangan adalah peperangan untuk membalas dendam Tuhan kepada bangsa Amalek. Karena Amalek itu tentara yang licik. Dia kalau perang pakai itu apa? Pakai taktik. Ya taktik. Pakai taktik. Ngerti taktik ya? Taktik. Jadi dia enggak main serbu, tapi dia pelajari dulu, serbu dari mana? Dari sini atau dari situ atau dari mana? Nah, dia suka menyerbu dari belakang. Orang tua-tua yang sudah oma-oma yang jalannya sudah tidak kuat itu, jim-jim itu, jalannya sudah ketinggalan jauh dengan rombongan yang besar. Ini di padang gurun. Mereka jalannya sudah sempoyongan. Itu yang
diserbu lebih dulu, dan banyak yang mati. Dipanah, banyak yang mati. Tuhan bilang, aku akan mengadakan perhitungan satu waktu. Nanti aku akan balas. Nah, dibalas pada zaman Raja Saul. Jangan kamu kasihan sama satu orang pun, semua harus dibunuh. Rajanya juga mesti dibunuh. Semua kekayaannya habisin. Tapi Saul ini main api. Dia pilih-pilih yang gemuk-gemuk, dia tidak bunuh. Ya. Dia sembunyikan. Samuel dengar suara be. Apa itu? Suara be itu. Oh, itu nanti mau dipersembahkan. Dia bisa putar balik. Dipersembahkan. Padahal itu mau diambil sendiri. Dipersembahkan untuk Tuhan. Apa betul? Siapa yang tahu? Tidak ada seorang yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi itu sudah ada satu dusta. Ya, saya tidak yakin kalau dia mau persembahkan kepada Tuhan. Dia mau pakai untuk dirinya sendiri. Dia mau ambil untuk diri sendiri. Tapi karena ketahuan, ya ini saya mau persembahkan kepada Tuhan. Apakah persembahan seperti ini berkenan kepada Tuhan? Persembahan berdasarkan atas ketidaktaatan. No, tidak. Tuhan tidak mau. Ya, dan Tuhan menegur. Dia mempersiapkan alasan atau jawaban mengapa jarahan kambing domba itu tidak ditumpas. Yaitu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya, dia harapkan Samuel menjawab, oh ya silakan, kalau begitu silakan dipersembahkan aja kepada Tuhan. Dia harap Samuel ngomong begitu. Tapi jawab Samuel mengejutkan ini. Samuel bilang, mendengarkan itu lebih baik daripada korban sembelihan. Ya, ada korban sembelihan, ada telinga yang mendengar suara Tuhan. Dua ini disuruh pilih. Tuhan bilang, aku pilih telinga yang mendengarkan suaraku daripada jadi korban sembelihan. Dan yang kedua, Tuhan bilang memperhatikan, bukan mendengar saja, memperhatikan suara Tuhan, firman Tuhan. Itu lebih baik dari lemak. Ya, itu kita sudah baca tadi dalam ayat yang ke-22 bagian B. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Setahu memperhatikan itu lebih baik daripada lemak domba jantan. Setahu lemak dan darah itu dua perkara yang tidak boleh dimakan. Orang Israel tidak boleh makan darah dan tidak boleh makan lemak. Kita terlalu banyak makan lemak jadi kolesterol, ya jadi LDL, HDL bagus, LDL ya, sampai tersumbat-sumbat di mana-mana. Ya. Tapi zaman Israel dulu, Israel tidak boleh makan itu. Lemak tidak boleh. Persembahkan kepada Tuhan. Karena lemak itu bagian yang terbaik. Yang terbaik itu harus kita persembahkan kepada Tuhan. Tapi di sini dikatakan memperhatikan itu lebih baik daripada lemak. Jadi memperhatikan suara Tuhan itu lebih baik daripada yang terbaik. Lemak itu kan terbaik, tapi masih ada yang lebih baik daripada lemak ini. Apa? Mendengarkan suara, memperhatikan suara Tuhan. Itu lebih baik daripada yang terbaik, yaitu lemak ini. Ini terbaik ini sudah terbaik. Tapi masih ada yang lebih baik dari yang terbaik. Apa itu? Memperhatikan suara Tuhan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ayat 22b. Ya. Saya memperhatikan saya. Memperhatikan ini lebih baik daripada yang terbaik. Kalau sudah bisa memperhatikan firman Tuhan,
itu saudara mendapat bagian terbaik dari yang paling baik. Lemak itu sudah paling baik, saudara masih bisa mendapatkan yang lebih baik, yang terbaik. Itu yang Tuhan mau. Luar biasa. Ya. Jangan kita mempersembahkan yang terjelek untuk Tuhan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik. Apa itu? Sikapmu memperhatikan firman Tuhan. Sikap saudara memperhatikan firman Tuhan. Itu penting sekali. Ya. Saudara, jadi di sini kita melihat penting sekali untuk kita memiliki telinga murid. Saudara mau memiliki telinga murid? Ya, telinga murid. Setiap orang yang mau melayani Tuhan mesti ikut pemuritan. Penting sekali pemuritan ini. Saudara akan ditunjukkan bagaimana memperhatikan nasihat, bagaimana memperhatikan teguran-teguran Tuhan, bagaimana memperhatikan firman Tuhan. Itu lebih baik daripada bagian yang terbaik. Ya, langsung namanya Saul dicoret sama Tuhan. Kamu ndak saya pilih lagi jadi raja. Karena kamu menolak firman. Aku menolak kamu sekarang jadi raja. Itu dalam ayat yang ke-23 bagian B. Karena engkau telah menolak firman Tuhan. Ini. Maka Tuhan telah menolak engkau sebagai raja. Saya perhatikan, dia ditolak jadi raja karena apa? Dia menolak firman Tuhan. Jadi saudara, bagaimana sikap kita kepada firman, itu akan menguatkan posisi kita sebagai raja. Raja dari kerajaan saudara. Raja-raja yang akan memerintah 1000 tahun lama. Jadi posisi kita sebagai raja, ya, itu tidak dimulai nanti kalau Tuhan Yesus datang baru kita jadi raja. Sekarang kita sudah mesti jadi raja. Amin. Ya, misalnya ketegasan saudara. Itu saudara seorang raja. Ya, saya disuruh turun, saya tidak mau. Saya punya ketegasan. Ya, itu sikap seorang raja. Saya tidak mau. Tidak. Biarpun saya harus mengorbankan sesuatu, saya korbankan. Karena ini firman Tuhan. Tidak bisa saya sungkan sama orang. Dan saya lebih takut sama Tuhan daripada takut sama orang-orang itu. Saya tidak takut sama manusia. Nah, itu sikap raja kita harus punya. Jangan terhadap dosa kita lemah, lembek. Nanti terhadap kesalahan kita keras. Ya. Tapi terhadap kebenaran kita lemah. Kita mesti kuat dalam kebenaran, kita mesti kuat. Kita jangan mudah dibengkokkan. Ya. Kita mesti begitu ada ketegasan. Ya, sebab saya percaya malaikat-malaikat Tuhan menjaga kepada kita semua. Ya. Jadi ini penting sekali untuk kita mengerti. Telinga seorang murid. Sekarang saya mau lanjutkan. Bagaimana telinga bukan telinga murid itu? Bagaimana? Yang namanya bukan telinga murid. Nanti telinga murid itu banyak. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Tapi sekarang saya mau lebih dulu mengundang pertanyaan kepada saudara. Bagaimana yang dimaksud dengan yang bukan telinga murid? Coba kita mau baca 1-15 ayat 19-20. 19-20. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Hei Saul, kata Samuel. Terus? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Jarahan mesti dibasmi, kamu sembunyikan. Kamu berbuat yang jahat di mata Tuhan.
Kenapa kamu tidak melakukan? Jadi bukan telinga murid itu artinya telinga yang tidak taat. Katakan sama-sama, telinga yang tidak taat. Lagi sekali, yang tidak taat. Ya. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Ini telinga yang tidak taat, tidak mau dengarkan suara Tuhan. Mau pakai maunya sendiri, mau jalan sendiri, mau pakai tidak mau dengar nasihat dari firman Tuhan. Itu telinga yang tidak taat. Ya, ini pertanyaan Tuhan, mengapa kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan? Ya, saudara. Yang kedua, ayat 20. Lalu kata Saul kepada Samuel, Ya. aku memang mendengarkan suara Tuhan. Nah, Dan orang sudah jelas tidak mendengarkan suara Tuhan. Dia itu Raja Agag tidak dibunuh. Terus kambing domba yang gemuk-gemuk disembunyikan. Ya, kan sudah jelas ini. Dia melanggar. Tapi di sini dia bilang, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Itu kata aku memang. Coba katakan sama-sama. Aku memang. Memangnya ditekan. 1, 2, 3. Ya, aku memang. Yang keras memangnya. 1, 2, 3. Memang. Jadi dia seperti mau membela diri. Aku memang. Memang apa? Memang melakukan perintah Tuhan. Apa? Perintah Tuhan apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang kamu lakukan. Kamu tidak melakukan firman Tuhan. Tapi dia membela diri. Aku memang melakukan. Ya, ini yang kedua. Telinga yang membela diri. Dan telinga yang merasa tidak bersalah. Tidak bersalah. Dia merasa tidak bersalah. Aku memang melakukan. Aku memang mendengarkan suara Tuhan. Suara Tuhannya mana yang kamu dengarkan? Tidak ada. Ya, jadi di sini kita melihat membela diri. Ada pembelaan diri dalam hatinya. So, ini yang Tuhan tidak suka. Ini tidak pernah terjadi dengan Daud. Daud kalau ditegur selalu dia bilang, ya aku berdosa. Dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia menangis, dia minta ampun. Itu Daud. Tapi ini, wah berbantah-bantah. Ya, aku memang mendengarkan suara Tuhan. Jadi dia merasa tidak bersalah. Sekarang yang ketiga, ayat 21a. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu. Ya. Terus untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Yang ketiga ini telinga yang bukan telinga murid ya, yaitu telinga yang tidak bertanggung jawab. Karena begini, dia mengatakan tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu. Kambing domba. Rakyat yang ambil, dia lemparkan tanggung jawab kepada rakyat. Walaupun rakyat yang ambil, tapi kalau dia sebagai raja, dia bilang tidak boleh. Rakyat akan tunduk sama dia. Kenapa dia tidak mau menggunakan otoritasnya? Mengapa dia nuruti sama rakyat? Ini berarti dia sendiri hatinya kepingin. Karena itu dia juga mau supaya kambing domba yang gemuk-gemuk itu jangan dibunuh. Bagi-bagi dong. Buat aku juga, aku mau. Ya. Jadi ini dia selalu bersembunyi, berkelit. Dia melemparkan tanggung jawab kepada rakyat. Supaya rakyat yang salah. Ini rakyat yang mau, rakyat yang salah, bukan saya. Tapi kamu mengizinkan juga, itu salah. Karena kamu sebagai raja, kamu mesti tidak boleh mengizinkan. Bisa mengerti sudah. Ya. Jadi ini yang ketiga. Sekarang ayat 21b. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ya, itu mau dipersembahkan yang gemuk-gemuk itu di Gilgal.
Ya. Jadi ada setengah yang dibunuh, yang kecil, yang kempes-kempes, yang apa itu, yang kurus-kurus, binatang yang kurus itu semua dibunuh. Rakyatnya dibunuh, rajanya tidak dibunuh, kambing domba yang gemuk-gemuk tidak dibunuh. Jadi ada yang dibunuh, ada yang tidak. Jadi taat setengah-setengah, alias tidak taat sama sekali. Kalau saudara taat tapi setengah-setengah, itu sama seperti saudara tidak taat sama sekali. Perhatikan, Tuhan tidak suka melihat kita melakukan sesuatu ketaatan yang setengah-setengah. Amin. Ya, hati-hati. Jangan, saya lakukan ini, saya bisa melakukan itu, saya bisa melakukan apa, saya bisa korban, saya bisa bayar 1/10, saya macam-macam. Tapi setengah-setengah semua. Itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak benar. Saya harus menjelaskan ini. Supaya kita ada takut sama Tuhan. Sebab kita semua dituntut oleh Tuhan untuk melakukan. Ya, jadi taat setengah-setengah sama dengan tidak taat sama sekali. Jadi Tuhan bilang tumpas. Tapi ada sebagian yang ditumpas, ada yang tidak. Rajanya sendiri tidak ditumpas. Jadi ini pilih-pilih, main pilih-pilih. Tebang pilih. Ya, Tuhan tidak mau tebang pilih. Tuhan mau kita nurut. Dan kesalahan yang keempat ini adalah taat tapi cuma setengah. Taat tapi cuma setengah. Ya, sama dengan tidak taat. Sekarang yang kelima, ayat 21 juga. Tadi kita bisa baca bagian B, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Jadi itu domba kambing yang gemuk-gemuk itu mau dipersembahkan kepada Tuhan. Katanya. Ya. Jadi saudara, apakah ketidaktaatan itu bisa diganti dengan persembahan korban? Saya tanya, bisa? Ketidaktaatan itu bisa, ya Tuhan saya tidak taat ini, tapi saya ganti sana dengan persembahan korban kepada Tuhan. Bisakah itu diganti? Tidak bisa. Bisakah itu dibeli dengan persembahan ini? Tidak bisa. Bisakah ditukar? Saya tukar. Ya, dengan persembahan ini. Tidak bisa. Tidak bisa dibeli, tidak bisa ditukar, tidak bisa diganti dengan persembahan korban. Tuhan mau itu semua ditumpas. Ya. Tuhan tidak tertarik kepada korban yang dipakai untuk menutupi ketidaktaatan. Jadi ada ketidaktaatan, dia korban untuk menutupi ketidaktaatan ini. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan seperti itu. Tuhan lebih tertarik kepada ketaatan daripada persembahan korban. Tuhan lebih suka melihat ketaatan kita. Ya, mari kalau kita mau jadi murid Tuhan, kita mau mulai sekarang kita taat kepada Tuhan. Amin. Ya, masih satu lagi. Banyak orang percaya lebih suka bicara daripada mendengar. Banyak para pemimpin lebih suka bicara daripada mendengar. Ya, kita ini mesti lebih suka mendengar daripada bicara. Ya, segala kebenaran firman Tuhan itu, kebenaran firman Tuhan dimulai dari apa? Kebenaran firman Tuhan ini dimulai dari apa? Dari apa? Coba kita baca. Roma pasal yang ke-10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Roma 10 ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan hati dan dengan orang percaya dan dibenarkan. Ya. Terus. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan.
dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kebenaran itu dimulai dari iman. Katakan, kebenaran itu dimulai dari iman. Katakan sama-sama, kebenaran itu dimulai dari iman. Semua kebenaran itu dimulai dari iman. Kita selamat karena iman. Kita masuk surga karena beriman kepada Yesus. Kita tidak selamat karena kita berjasa. Karena kita punya jasa ini, jasa itu. Tidak. Jangan jangan manusia yang dipuji-puji. Tapi Tuhan. Sebab itu kita mulai selamat, mulai dengan iman. Tidak mulai dengan apa-apa, dengan iman. Nah, kemudian iman itu dimulai dari apa? Kebenaran dimulai dengan iman. Iman dimulai dengan kebenaran. Wah, bolak-balik. Kebenaran dimulai dengan iman. Iman dimulai dengan kebenaran. Firman Tuhan. Ya podoai. Iman dimulai dari mendengar. Ayat 17, mari kita baca. Pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari ini pendengaran. Saudara kalau tidak mendengar firman, saudara tidak akan punya iman. Iman itu masuk dalam hati saudara karena firman ini disampaikan. Terus masuk dalam telinga hati saudara, kemudian disemai di situ, ditanam. Benih iman itu ditanam dari mendengar firman Tuhan. Ya, maka mulailah timbul iman. Saudara. Ayat 21, coba kita baca lagi sekali. Tadi itu dalam pasal berapa? 1 Samuel pasal berapa? 15. Ya, coba kita baca ayat 21. Ya. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing dan domba. Ya. Dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk dirampas itu. Ya. Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Ya, jadi ini dia membantah. Ini perbantahan dari Saul. Ya, ini rakyat yang mau, rakyat yang akan mempersembahkan ini korban nanti. Jadi dia tidak mengaku dirinya yang salah. Dia bilang rakyat, ini perbantahan, ini bantah membantah. Bisa mengerti? Ya, perdebatan. Telinga murid itu tidak berbantah-bantah dengan gurunya. Ya, di sini Raja Saul berdebat berbantah-bantah dengan Samuel, yang notabene adalah gurunya. Samuel itu adalah gurunya dia. Daud tidak pernah berbantah-bantah dengan Samuel. Daud tidak pernah berbantah-bantah dengan Roh Kudus. Itu maha guru kita, Roh Kudus. Jangan kita suka berbantah-bantah dengan Roh Kudus. Ya. Ketika Elisa berselisih paham, Elisa berselisih paham dengan 150 siswa-siswi sekolah Alkitab. Ya, 150. 50 di 3 tempat. Mereka berselisih paham dengan Elisa tentang kenaikan Elia naik ke sorga. Ya. Ada yang bilang, wah nanti akan timbul kilat, akan terjadi guntur, akan terjadi macam-macam. Ya. Elisa suruh mundur, jangan ikut perjalanan dari gurunya. Tapi Elisa tetap bilang, tidak, saya tetap ikut. Dia jalan terus. Ya, Elisa lebih percaya perkataan gurunya. Perkataan dari siapa?
Gurunya itu adalah Elia. Dan akhirnya Elia diangkat, dia lihat. Dan mantelnya Elia jatuh. Dia dapat 2 bagian roh. Seorang murid yang lebih percaya kepada temannya daripada gurunya. Murid itu patut dipertanyakan komitmennya dia terhadap gurunya. Patut diragukan komitmennya dia terhadap gurunya. Bisa mengerti? Seorang murid punya komitmen terhadap guru. Betul? Betul atau tidak? Seorang murid punya komitmen terhadap gurunya. Kalau dia lebih percaya kepada temannya, maka murid ini tidak beres. Ini patut dipertanyakan, perlu diperiksa. Ya. Perlu dipertanyakan, diragukan komitmennya dia terhadap gurunya itu bagaimana. Kok bisa sampai dia lebih percaya kepada orang lain daripada gurunya? Ya, apalagi guru-guru yang zaman dulu, guru silat, wah itu Tuhan Yesus sendiri bilang dalam salah satu ayat, kalau murid itu sudah sama dengan gurunya, sudah tidak ada pelajaran lagi yang bisa dimasukkan dalam muridnya. Murid itu sudah tamat, sudah tidak ada pelajaran lagi yang bisa dimasukkan, sudah tamat. Dia sudah jadi sama seperti gurunya, tidak perlu belajar lagi sama gurunya, sudah selesai. Tidak ada yang mau dipelajari apa, sudah tidak ada. Nah, tapi dia tidak bisa tamat kalau dia belum punya komitmen dengan gurunya. Guru kita adalah Yesus Kristus. Sampai kita tamat, kita disempurnakan, barulah kita menjadi serupa dengan Yesus. Amin. Ya, kita ini sana murid, semua kita murid. Ya, saudara, mari jangan sudah mau absen dalam studi-studi ini, dalam pelajaran-pelajaran pemuridan ini. Nanti saudara akan melihat, saudara akan bisa melihat saudara itu ada di mana sekarang. Ya, saudara itu ada di level sini atau level situ atau level bawah. Ya, saudara ada di mana. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan pimpin saudara sampai saudara menjadi murid yang punya telinga murid, yang dengar-dengaran, yang memahami pelajaran-pelajaran dari Tuhan. Saya akhiri sampai di sini. Mari kita akan bangkit berdiri.